Shalom saudaraku, bertemu lagi kita dalam momen Natal di bulan ini. Tentunya ada hal yang luar biasa yang kita sudah persiapkan, baik itu kebersamaan kita bersama keluarga kita yang kita cintai. Dan kita akan mulai ibadah ini. Kita mau mengangkat satu pujian yang mengatakan, "Ku beri kemuliaan dan hormat." Bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan buat kami, keluarga kami, dan dimanapun kami berada. Kami bersyukur semua yang Tuhan berikan atas kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau datang di hadirat Tuhan. Kami menaikkan setiap pujian untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah puji-pujian kami boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, menjadi berkat buat saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk ibadah ini kami percaya Tuhan akan menolong, memimpin, membuka hati dan pikiran kami untuk kami fokus melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Kita akan bersukacita dengan satu pujian Sukacitaku. Dia mengasihi aku.
pujian yang mengatakan, seperti palungan layakkan kami untuk datang ke hadirat Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Ketemu lagi dengan saya, Advokat Hedi Kristian Nugroho, dalam momen suasana yang begitu romantis karena kita memasuki bulan Desember 2021 dalam nuansa Natal, di mana setiap kali di penghujung tahun suasana Natal selalu ada sesuatu yang rasanya begitu romantis. Indahnya kebersamaan, indahnya kehadiran keluarga yang begitu membuat kita merindukan senantiasa Natal itu untuk kita boleh rasakan bersama-sama. Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya dimanapun engkau berada saat ini, suasana Natal sudah ada masuk di rumah-rumah saudara. Mungkin sudah menyiapkan yang terutama bukan masalah baju barunya, bukan masalah hiasan Natalnya, tapi hati saudara. Kenapa? Karena Tuhan Yesus akan hadir di hati saudara. Sehingga hati saudara harus dipersiapkan lebih lagi dalam suasana dan momen Natal ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus, hari ini saya ingin sharing berbagi tentang Natal, indahnya kebersamaan dalam keluarga, pentingnya kebersamaan dalam keluarga. Karenanya sebelum lebih dalam lagi kita belajar bersama-sama tentang peristiwa Natal, mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Kami bersyukur Tuhan saat ini, kalau kami boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera daripada Natal, di mana kami saat ini bersama-sama bersepakat bersatu hati, kami rindu belajar tentang peristiwa Natal. Mari Tuhan urapilah setiap kami,
dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh menangkap apa menjadi pesan Natal di tahun 2021 ini, untuk kami memasuki di tahun 2022 bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kebersamaan. Engkau Sang Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kami. Kalau Tuhan bersama dengan kami tidak takut untuk menjalani tahun 2022. Seberangkan kami masuk di 2022 dalam berkat kasih anugerah perlindungan penyertaan dan campur tangan Tuhan. Yang kami butuhkan adalah bekal iman Tuhan, supaya kami boleh memasuki dengan penuh pengharapan dan sukacita. Dalam suasana Natal ini kami boleh merasakan indahnya kebersamaan. Mari Tuhan berbicara atas setiap kami, dan biarlah kami boleh mengerti akan pesan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita bicara masalah keluarga, keluarga itu menjadi rasanya indah, rasanya membahagiakan, penuh sukacita kalau ada kebersamaan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, momen Natal itu adalah momen kebersamaan, di mana setiap keluarga bersama-sama beribadah, datang ke gereja, kemudian merasakan kebersamaan Natal. Seperti kelap-kelip lampu di sebelah saya ini menunjukkan betapa adanya sukacita warna-warni dalam kehidupan berkeluarga. Bapak Ibu Saudaraku, setiap keluarga punya masalah, hal yang wajar, punya pergumulan, hal yang wajar, penuh dengan perjuangan, hal yang wajar. Namun demikian, saya ingin ajak Bapak Ibu Saudaraku belajar dari kehidupannya Yusuf dan Maria. Kita akan mendapatkan di sana bagaimana mereka berjuang, bergumul, bersukacita bersama-sama dalam indahnya kebersamaan keluarga. Bapak Ibu Saudaraku, kita buka Alkitab kita sama-sama dari Injil Matius. Injil Matius, Bapak Ibu Saudaraku, pasal 1 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Sekali lagi, Injil Matius pasal 1 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Nanti Bapak Ibu Saudaraku juga bisa baca lagi sebagai tambahan di rumah. Bapak Ibu Saudaraku bisa baca dari Lukas 1 ayatnya 26 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Nanti di sana akan lebih memberikan dasar daripada kebersamaan itu. Mari kita baca sama-sama ya. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampakkan kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Diberkatilah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan dalam hati dan melaksanakannya. Bapak Ibu Saudaraku, tadi di sana ada kata Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bukankah kalau Allah menyertai kita artinya ada kebersamaan kita bersama dengan Tuhan? Kata kebersamaan ini menarik buat saya untuk kita diskusikan, untuk kita rasakan, untuk kita bisa sama-sama melihat bagaimana kebersamaan ini menjadi kekuatan yang luar biasa antara pasangan suami istri, yaitu Maria Yusuf. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya nggak tahu bagaimana pergumulan keluarga saudara, tapi kebersamaan dalam keluarga saudara memberikan kekuatan untuk saudara bisa melangkah maju. Dalam keluarga ada unsur bapak, ada unsur ibu, dan ada unsur anak. Ini disebut keluarga.
Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya bahwa setiap dari kita ini ketika membangun kehidupan berkeluarga, di sana ada kebersamaan. Apa yang kita bisa pelajari dari kebersamaan ini, Bapak Ibu Saudaraku? Kita lihat pertama ya, kebersamaan dalam pergumulan hidup. Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan baik-baik. Yusuf di sini sebelum dia mengambil keputusan menikahi Maria, dia bergumul, Bapak Ibu Saudaraku. Yusuf bergumul karena di situ ada bicara tentang masalah harga diri dan bisa masalah tradisi. Kenapa? Karena dia tahu kalau calon istrinya mengandung, Maria mengandung. Yusuf bergumul hebat, saudaraku. Sebagai tradisi, orang yang belum menikah kok mengandung, itu bisa dirajam dengan batu, saudaraku, pada waktu itu. Sebagai harga diri, dia akan menjadi malu. Kok istriku sudah mengandung? Tapi konfirmasi ilahi menyatakan bahwa roh yang di dalam diri daripada Maria itu adalah Roh Kudus. Dia bukan mengandung sembarangan, tapi dia mengandung pribadi Roh Kudus, di mana lahir nantinya Sang Juru Selamat umat manusia, namanya Tuhan Yesus Kristus. Bergumul, saudara. Maria pun bergumul, saudara. Waktu dia tahu dia akan dipakai Roh Kudus, dia akan tertegun ketika konfirmasi itu langsung face to face antara Maria dengan malaikat itu. Kalau Yusuf melalui mimpi, kalau Maria langsung terang-terangan. Kenapa, Bapak Ibu Saudaraku? Karena waktu Maria bergumul, dia nanti akan mengalami perjuangan hidup, pergumulan berat. Akan ada nanti di mana masa-masa di mana Maria akan ada dalam sebuah pertanggungan, ada sebuah menanggung kondisi dan keadaan yang berat. Langsung surga konfirmasi. Waktu demi mendengar kabar itu, Maria masih tertegun. Tapi begitu Maria sadar bahwa ini rencana besar Tuhan yang hadir melalui Maria dan Yusuf, dijadikan partnernya Tuhan. Waktu Maria bilang, "Hineni, jadilah seperti kehendakmu," di situ rencana Tuhan masuk dalam diri Maria. Sebelum Maria membuka diri berkata, "Hineni," itu masih sekedar rencana, belum terrealisasi. Begitu Maria bilang, "Hineni, jadilah seperti kehendakmu," di saat itu, Bapak Ibu Saudaraku, masuk ke dalam pribadi Maria. Di situ ada perjuangan dalam kebersamaan. Bapak Ibu Saudaraku, begitu beratnya pergumulan ini. Masih masa pertunangan, konfirmasi surga bilang, "Nikahi Maria, nikahi Maria." Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan baik-baik. Kalau kita perhatikan, ketika pergumulan itu hadir dalam kehidupan keluarga Maria dengan Yusuf, mereka punya satu kunci sehingga mereka bisa melampauinya. Yang pertama, karena mereka taat sama Tuhan. Itu kunci supaya pergumulan hidup bersama itu bisa dilampaui adanya sebuah ketaatan. Perintah Tuhan, konfirmasi ilahi diberitahukan kepada Yusuf, konfirmasi ilahi diberitahukan kepada Maria, dan mereka memilih untuk taat, saudaraku. Hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, kalau engkau sedang bergumul dalam keluargamu, apapun pergumulan itu, taat sama Tuhan. Mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah sakit penyakit, mungkin itu masalah pergumulan anak, pekerjaan, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku, taat sama Tuhan. Apa yang perintah Tuhan nyatakan di sini. Kalau saudara disuruh menabur, menabur saja. Kalau saudara disuruh untuk berdiam diri saja. Tidak setiap masalah harus kita selesaikan. Kadang cukup kita doakan, Bapak Ibu Saudaraku. Perhatikan baik-baik. Pergumulan Maria sama Yusuf ini, dia terus berjuang bersama-sama. Kebersamaan dalam pergumulan penting sebagai suami istri. Yang dua namun adalah satu. Bapak Ibu Saudaraku, apapun kondisi dan keadaan suamimu, apapun kondisi dan keadaan istrimu, kalian sudah dipersatukan. Bapak Ibu sudah dipersatukan dalam ikatan kudusnya Tuhan. Karenanya Bapak Ibu Saudaraku, apa yang diberkati Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Terus bergumul bersama-sama. Jangan sendiri-sendiri, bersama-sama. Saudara harus membangun kehidupan keluarga saudara dengan bersama-sama. Pasangan hidupmu adalah teman sepergumulanmu. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, jangan cari orang lain. Saudara cukup cari pribadi Tuhan Yesus Kristus sebagai orang ketiga. Jangan orang lain.
Jangan istri atau suami orang lain yang saudara ajak bergumul, tapi istri saudara, suami saudara, libatkan Tuhan Yesus. Maka pergumulan saudara didasari dengan ketaatan, membawa saudara di dalam jalan berkat-Nya Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, tidak gampang mengikuti kehendak Tuhan. Harus ada iman di dalamnya. Ketaatan tanpa iman tidak ada artinya, Bapak Ibu Saudaraku. Ketaatan bisa dilakukan karena punya iman bahwa Tuhan sanggup melindungi, menjagai, menyertai, menolong Bapak Ibu Saudaraku. Itulah pesan Natal yang pertama yang saya mau sampaikan dalam kisah Natal. Pergumulan Maria sama Yusuf ini dalam sebuah ketaatan menjadi dasar bagaimana proses Natal ini, peristiwa Natal ini menjadi sesuatu yang begitu indah. Tidak ada yang berat ketika kita bergumul bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudaraku ditetapkan Tuhan untuk menjadi jalan berkat bagi banyak orang. Karena terus bergumullah, jangan menyerah. Tuhan tidak pernah menyerah dengan Bapak Ibu Saudaraku. Apapun kondisi keadaan Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah menyerah. Separah apapun kondisi keadaan dosamu, mungkin kau merasa tidak layak, aku gak berani menghadap Tuhan. Dengar baik Bapak Ibu Saudaraku, dosamu itu bisa diampuni oleh Tuhan waktu saudara bersama-sama datang kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, bawa keluargamu di hadapan Tuhan, bawa pergumulanmu bersama dengan Tuhan. Karena ketika saudara taat dan ada iman di sana, ada berkat Tuhan turun dalam kehidupan Bapak Ibu Saudaraku. Maria sama Yusuf bergumul, dipakai oleh Tuhan, bergumul Bapak Ibu Saudaraku. Keputusan demi keputusan yang harus mereka ambil melalui tahapan pergumulan Bapak Ibu Saudaraku. Mengesampingkan semua harga diri. Mereka harus mengasingkan diri pergi ke tempat lain. Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan Bapak Ibu Saudaraku, yang namanya pergumulan bersama dengan Tuhan memang sangat tidak nyaman rasanya secara duniawi. Tapi secara rohani, konfirmasi waktu saudara bergumul, merapat sama Tuhan, di sana ada jalan berkat Tuhan, di sana ada rencana Tuhan. Bergumullah bersama dengan Tuhan. Sebagai pasangan suami istri, saudara harus bersepakat, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Waktu saudara bersepakat dengan suami saudara, bersepakat dengan istri saudara, di situ Tuhan Yesus hadir, saudaraku. Karena itu, semangatlah terus dalam pergumulan saudara. Bapak Ibu Saudaraku, yang pertama itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita pelajari apa yang terjadi dari peristiwa Natal ini. Kalau kita pelajari dengan lengkap di sana, setelah kemudian Maria dengan Yesus bergumul, mengambil keputusan untuk mereka get married, mereka akhirnya menikah. Dalam pernikahan itu, Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan baik-baik. Mereka kemudian memasuki yang kedua, kebersamaan dalam perjuangan. Yang pertama tadi adalah kebersamaan dalam pergumulan. Mereka telah melampauinya, mengambil keputusan menikah. Kemudian yang kedua adalah kebersamaan di dalam perjuangan. Saudara perhatikan baik-baik. Pada waktu Maria mengandung, dalam proses dia mengandung, didampingi oleh Yusuf, Maria kemudian tidak merasa nyaman terus, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi dia harus mengikuti, ada sensus penduduk, mereka harus mencatatkan diri, mereka harus keluar dari tempat mereka, kenyamanan mereka, keluar dari zona nyaman mereka. Ternyata pada waktu peristiwa pencatatan itu, Maria rupanya sudah merasakan persalinan, Bapak Ibu Saudaraku. Perhatikan baik-baik. Untuk proses kelahiran Tuhan Yesus Kristus, setelah perjalanan panjang mereka harus mencatatkan diri dalam sensus penduduk. Mereka merasakan ada proses kelahiran. Bapak Saudaraku, yang dibayangkan ini Tuhan di atas segala Tuhan, Raja dan segala Raja, tapi mengalami penolakan, saudara. Mau melahirkan persalinan, harapannya di tempat yang nyaman, di tempat yang aman, semua ada bidan, ada yang lainnya, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi tidak yang diterima oleh Maria, yang dialami oleh Yusuf, tidak sama sekali. Bahkan Tuhan memilih untuk lahir di kandang domba. Setelah Maria meminta, tolong berikan kami tempat, tolong diberikan kami untuk satu tempat untuk kami melahirkan. Ternyata Bapak Ibu Saudaraku, yang punya penginapan bilang gak ada tempat. Satu-satunya tempat itu ya di gua, di kandang domba, Bapak Ibu Saudaraku. Perjuangan itu Bapak Ibu Saudaraku, gak gampang dalam sebuah perjuangan yang seperti itu. Maria tetap berpegang teguh pada janji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan baik-baik. Kunci Maria sama Yusuf
dia bersama-sama berjuang adalah di dalamnya ada persatuan. Mereka hidup bersatu, mereka hidup rukun. Bukankah Mazmur 133 ketika dikatakan di sana ayat 1 sampai dengan 3 bahwa berkat itu turun ketika ada kerukunan, ketika ada persatuan. Perjuangan yang dilakukan Maria sama Yusuf, mereka saling menopang, saudaraku. Mereka saling mendukung, saling kasih support. Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan baik-baik. Pada waktu Tuhan Yesus lahir di kandang domba, Maria mungkin merasakan betapa beratnya perjuangan ini. Waktu kemudian Maria menyaksikan ada orang Majus sampai kemudian mereka bertiga, ini raja-raja saudaraku, sujud menyembah anak Yesus. Maria sadar bahwa yang sedang mereka lakukan ini, ketika mereka melayani Tuhan dalam perjuangan ini, Bapak Ibu Saudaraku, ternyata mendapatkan perhatian dari para raja-raja. Perhatikan Bapak Ibu Saudaraku, ada emas, kemenyan, dan mur dipersembahkan untuk Tuhan Yesus Kristus. 3, emas, kemenyan, dan mur. Sama ya, persembahan yang luar biasa di momen Natal itu adalah tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan rohmu adalah persembahan terbaik, termahal yang Tuhan Yesus Kristus siap terima dari saudara. Karena Tuhan sudah berikan nyawanya buat saudara, apa yang saudara beri untuk Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik. Perjuangan pada waktu proses kelahiran, Maria tertegun melihat para domba-domba, para kawanan gembala-gembala datang menyembah Tuhan Yesus. Perjuangannya terobati ketika melihat, wow, anak ini luar biasa. Yang dikandung, yang dilahirkannya adalah pribadi yang dahsyat, pribadi yang luar biasa, yang menyelamatkan umat manusia atas dosa-dosanya. Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan, tidak berhenti sampai di situ. Maria berjuang berhadapan dengan maut. Apa buktinya? Ketika orang-orang Majus mengkonfirmasikan kepada Herodes, Herodes kemudian muncul pemikiran kalau kekerajaannya akan tersaingi dengan hadirnya seorang raja. Maka atas perintah Herodes, anak-anak di bawah 2 tahun harus dibunuh, harus dihabisi, nyawanya diambil semuanya. Bapak Ibu Saudaraku, Maria sama Yusuf harus mengungsi, harus bermigrasi pindah ke Mesir. Itu perjuangan Bapak Ibu Saudaraku ke tempat lain. Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana seorang pasangan suami istri berjuang. Perhatikan baik-baik, berjuang bersama-sama, tidak sendiri, bersama-sama untuk membesarkan anak Yesus. Dalam keluarga butuh kebersamaan untuk berjuang. Dalam keluarga membutuhkan kebersamaan untuk saling menopang, Bapak Ibu Saudaraku. Kebersamaan dalam keluarga ini yang membawa dalam sebuah perjuangan, Bapak Ibu Saudara, tidak akan menjadi sia-sia. Perhatikan, waktu Tuhan Yesus kemudian masa kanak-kanak usia 12 tahun ketika dibawa ke bait suci, ternyata Maria sama Yusuf saking sibuknya dia kemudian pulang. Waktu pulang ternyata Tuhan Yesus gak bersama dengan dia. Waktu kemudian dicari lagi, Tuhan Yesus sedang berdiskusi di bait suci dengan tokoh-tokoh agama. Perhatikan baik-baik, ada tanggung jawab di sana. Bapak Ibu perhatikan baik, ada kebersamaan dalam perjuangan, mencari bersama-sama. Enggak cuek saudara, hari ini banyak suami istri cuek, enggak peduli dengan anak-anaknya, yang dikejar harta. Di mana cinta uang akar kejahatan. Di mana jika harta itu, gaya hidupmu yang serba mewah menghancurkan keluargamu. Yang Tuhan butuhkan kesederhanaan dalam kebersamaan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudaraku. Saya percaya bahwa ketika sudah mendengarkan firman Tuhan ini sudah diberkati. Bersama-sama terus dan berjuang Bapak Ibu Saudaraku. Dalam kebersamaan, bersatu dalam kerukunan. Perjuangan saudara tidak sia-sia bersama dengan Tuhan Yesus. Perhatikan Bapak Ibu Saudaraku, hari ini apapun yang sedang menjadi perjuanganmu, perjuangkan terus di dalam doa saudaraku. Jangan menyerah. Dulu waktu bergumul mendapatkan pasangan hidup, saudara bergumul dalam doa. Setelah mendapatkannya, saudaraku, saudara tetap harus berdoa mempertahankannya. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku, saudara juga harus bergumul berdoa untuk mendapatkan anak-anak, mendapatkan segala kebutuhan hidup. Harus ada perjuangan. Hidup ini harus ada perjuangan. Dan saudara harus memenangkannya. Saudara menang ketika saudara bersama-sama dengan Tuhan. Perjuangan imanmu, perjuangkan terus di dalam doa. Berdoa sepakat terus dalam kebersamaan. Ada berkat di dalam bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya
mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Dalam lagu tadi dikatakan, bersama keluargaku, berjuanglah saudaraku, jangan menyerah. Ada Tuhan bersama dengan engkau. Momen Natal ini, jika engkau rindu keluargamu disatukan, jika engkau rindu keluargamu dipulihkan, berdoalah, berjuanglah saudaraku. Ingat kembali bahwa di mana yang diberkati Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Momen Natal memulihkan kehidupan keluarga, Bapak Ibu Saudaraku. Yakini, imani, biarlah kado Natal yang Bapak Ibu Saudara terima adalah pemulihan keluarga, pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi keluarga, pekerjaan saudara. Percaya saudara bahwa Tuhan sudah menyiapkan semuanya buat saudara. Karena rancangan rencana Tuhan adalah rancangan rencana damai sejahtera. Namun saudara tetap harus berjuang bersama-sama pasangan suami istri. Yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, bersama dalam kebahagiaan hidup. Saudara itu dipanggil untuk menjadi bahagia. Tadi bersama dalam pergumulan, bersama dalam perjuangan. Puncaknya apa saudara yang akan dicapai? Bukan masalah sukses. Sukses itu hanya bagian dalam perjalanan kehidupan. Tapi kebahagiaan. Kebahagiaan itu ukurannya bukan harta yang banyak, saudaraku. Kebahagiaan itu keputusan hati saudara. Kalau di hati saudara ada Tuhan, ada damai sejahteranya Tuhan, maka saudara akan merasakan bahagia. Natal buktinya hanya di kandang domba. Telah lahir Sang Maha Cinta, Yesus Kristus Tuhan. Sederhana bukan? Bukan di tempat mewah kerajaan yang hingar-bingar, yang kemudian tempatnya begitu nyaman. Tidak. Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan. Kebahagiaan itu lahir dalam kebersamaan dengan pasangan suami istri. Saya dengan istri saya, kami selalu bilang bahwa kita disatukan untuk melayani Tuhan. Kita bersama-sama hidup melayani Tuhan. Kita ajak anak-anak kita kenalkan dengan Tuhan. Jangan bergantung dengan mama papa, bergantung sama Tuhan. Doakan mama papa diberkati, maka apa yang kau inginkan, maka papa mama bisa memberikan kamu. Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan baik-baik. Saya mau katakan bahwa ketika keluarga itu merasa bahagia jika di dalamnya ada sebuah satu kata saja, apa itu? Tanggung jawab. Maria sama Yusuf dan anak Yesus, mereka adalah simbol daripada indahnya keluarga. Ada tanggung jawab Yusuf sebagai kepala keluarga. Ada tanggung jawab Maria memperhatikan keluarga. Ada tanggung jawab Tuhan Yesus, yaitu ketaatannya. Bapak Ibu Saudaraku, sebagai seorang tukang kayu menghidupi keluarganya, Yusuf mengajarkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Waktu Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia, dia juga disebut sebagai tukang kayu, saudara, profesional sekali. Tukang kayu. Bekerja, saudara. Bekerjalah engkau, hai kaum ayah, kaum bapak, untuk menghidupi keluargamu. Jangan berpangku tangan, jangan diam saja. Ayo Bapak Ibu Saudaraku, fungsikan masing-masing peranan keluarga sesuai porsinya. Jangan sampai seorang istri menjadi ayah, seorang ayah malah menjadi istri. Jangan. Suami adalah imam keluarga. Yang kedua kemudian istri. Yang ketiga kemudian adalah anak. Itulah kenapa dalam doa Bapa kami dikatakan demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya suasana sorga itu ada di bumi. Kalau keluarga-keluarga ini boleh ada tanggung jawabnya. Hancurnya setiap kehidupan keluarga waktu suami-suami kurang ajar dan tidak bertanggung jawab dengan istrinya. Suami selingkuh, keluarga akan hancur, saudaraku. Hai suami-suami, sadar, jangan selingkuh. Hai istri-istri, sadar, jangan selingkuh. Engkau dipanggil bersama-sama dengan suamimu dan anak-anakmu untuk bertanggung jawab. Ingat, nanti waktu penghakiman digelar, penghakiman ilahi, pertanggungjawaban ilahi dituntutkan dalam kehidupanmu, bahwa engkau harus bertanggung jawab atas setiap keputusan dalam kehidupanmu. Tuhan memberikan istri, Tuhan memberikan suami, memberikan anak, itu saudara supaya bertanggung jawab. Perhatikan baik-baik. Hari ini saya sampaikan
Melalui tanggung jawab ini, keluarga saudara akan dipulihkan. Mari suami-suami pulang kembali ke istrimu. Mari istri-istri pulang kembali ke suamimu. Anak-anak pulang ke orang tuamu. Orang tua kasih kembali anakmu. Berikan waktumu. Tanggung jawabmu bukan hanya memberikan makanan, bukan memberikan harta, tapi waktumu, perhatianmu, kasihmu berikan dalam keluarga. Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi saya mau katakan di sana, ketika di dalam keluarga ada kebersamaan dalam tanggung jawab. Begitu indahnya Natal. Kita bisa merasakan suasana Natal, ada kebersamaan dalam Natal. Ini menjadi penting saudara, pesan Natal ini untuk saudara tangkap baik-baik. Natal adalah simbol kehadiran. Natal adalah simbol dari mana Tuhan diizinkan hadir masuk dalam setiap keluarga demi keluarga. Saudara bisa bayangkan setiap waktu, setiap saat Yusuf sama Maria berhadapan wajah dengan Tuhan Yesus Kristus. Maria dan Yusuf terus mendidik Tuhan Yesus. Kalau saudara baca firman Tuhan di sini, ketika Tuhan Yesus bertambah usianya, bertambah kasih sayang Bapa di sorga, bertambah hikmatnya, Tuhan Yesus disukai oleh banyak orang. Artinya Bapak Ibu Saudara, cek kembali, di manakah anak-anakmu sekarang? Apakah engkau dekat dengan anak-anakmu? Mari Bapak Ibu Saudaraku, jangkau anak-anakmu. Berikan waktu untuk anak-anakmu. Anak-anak, hormati orang tuamu. Bicara baik dengan orang tuamu. Bersyukur kau dilahirkan dalam keluargamu. Apapun kondisi keadaan keluargamu, itu adalah jalan berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya setiap dari saudara sedang dipulihkan oleh Tuhan. Menjadi berkat buat sesamanya. Keluarga saudara adalah keluarga yang Tuhan sudah tetapkan. Bangun hubungan kembali dalam kebersamaan. Mari saudaraku, kebersamaan membutuhkan tanggung jawab. Kebersamaan itu membutuhkan ketaatan. Kebersamaan itu membutuhkan kebersatuan atau kerukunan Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita bangun, mari kita buat kembali keluarga kita menjadi indah, keluarga kita menjadi nyaman, keluarga kita menjadi tempat perteduhan kita. Di sana ada Tuhan yang senantiasa selalu bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Izinkanlah Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu Saudara. Biarlah momen Natal 2021 ini membawa semangat baru untuk saudara boleh masuk di tahun 2022 dalam penuh harapan, penuh dengan berkat, penuh dengan anugerah. Sebab saudara tidak sendiri. Immanuel, Tuhan Yesus beserta dengan kita. Kalau Tuhan beserta dengan kita, artinya ada kebersamaan antara keluarga kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau saat ini Tuhan kami boleh mendapatkan pesan Natal tentang kebersamaan. Kebersamaan dalam pergumulan, kebersamaan di dalam perjuangan, kebersamaan di dalam kebahagiaan. Biarlah Tuhan memberikan senantiasa kesempatan untuk kami bersama keluarga kami bersama-sama sujud menyembah kepadamu. Karena Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya dapat memulihkan keluarga kami. Pulihkan ekonomi keluarga setiap jemaatmu yang mendengarkan siaran ini Tuhan. Pulihkan pekerjaan mereka, pulihkan kesehatan mereka, pulihkan hubungan antara suami dan istri, pulihkan hubungan antara orang tua dan anak. Biarlah setiap dari keluarga Tuhan melawat, Tuhan menjangkau, Tuhan menyertainya, sehingga ada pemulihan dalam suasana Natal ini Tuhan. Sehingga Natal 2021 ini Tuhan membawa kami dalam sukacita yang berlimpah-limpah. Sebab setiap keluarga dipulihkan, setiap keluarga diberkati, setiap keluarga ada kebersamaan dalam indahnya Natal yang begitu luar biasa. Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan pesan Natal ini. Biar pesan Natal ini dapat menyemangati, memberikan semangat yang membawa setiap sidang jemaat-Mu merasakan sukacita yang luar biasa. Menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, kemuliaan, hormat, kebesaran hanya bagi Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi saya ingatkan, kebersamaan Natal kuncinya adalah kehadiran Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu Saudaraku. Immanuel, Tuhan Yesus beserta dengan saudara, Tuhan Yesus menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.